selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang alat ukur, yaitu dial indikator. Nah, ini dia gambar dari dial indikator beserta bagian-bagiannya. Yang pertama itu tool post, yang kedua stem, yang ketiga long pointer, yang keempat dial frame, yang kelima scale mark, yang keenam short pointer, yang ketujuh spindle, yang kedelapan adjustment, dan kesembilan magnetic holder. Satu spindle. Spindle merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki bentuk seperti jarum. Spindle berfungsi sebagai input menuju dial indikator dan sebagai bagian yang bersentuhan dengan benda. 2. Stem. Stem merupakan bagian dari dial indikator yang berfungsi sebagai rumah atau tempat spindle bergerak naik turun. 3. Dial frame. Dial frame merupakan bagian dari dial indikator yang berfungsi sebagai rumah mekanisme dial indikator. 4. Scale mark. Scale mark merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki fungsi sebagai angka atau skala pengukuran. 5. Long pointer. Long pointer merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki fungsi sebagai penunjuk angka pada scale mark. 6. Short pointer. Short pointer merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki fungsi untuk menunjukkan jumlah putaran yang dilakukan oleh long pointer. Satu kali putaran pada long pointer, maka short pointer akan menunjukkan satu putaran. 7. Fine adjustment. Fine adjustment merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki fungsi untuk mengencangkan outer ring agar tidak bergeser, sehingga dial gauge yang sudah dikalibrasi tidak bergeser. 8. Magnetic holder. Magnetic holder merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki fungsi sebagai dudukan dari dial gauge yang akan berubah menjadi magnet ketika di-on, sehingga dial indikator tidak akan berubah posisi saat melakukan pengukuran. 9. Tool post. Tool post merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki fungsi sebagai batang penyangga dial gauge. 1. Pertama-tama, pasang kontak poin pada dial indikator. 2. Kemudian pasang dial indikator pada stand-nya. 3. Tempelkan kontak poin pada objek atau benda kerja yang akan diukur. 4. Kendorkan skru pengikat pada skala dan posisikan angka 0 sejajar dengan jarum penunjuk. Setelah itu, kencangkan kembali skru pengikat. 5. Gerakan benda kerja sesuai dengan kebutuhan. 6. Dan terakhir, baca nilai penyimpangan jarum penunjuk pada skala. Cara membaca dial indikator. Pertama, dial indikator satuan mm. Satu strip pada skala utama dial indikator mm bernilai 0,01 mm. Satu putaran penuh jarum panjang melewati 100 strip, sehingga satu putaran penuh jarum jam bernilai 1 mm. Kemudian satu putaran jarum panjang akan menggeser satu strip pada jarum pendek, sehingga satu strip jarum pendek bernilai 1 mm. Kedua, dial indikator satuan inci. Satu strip pada skala utama dial indikator inci bernilai 0,01. Satu putaran penuh terdapat 100 strip, sehingga satu putaran penuh jarum panjang bernilai 1. Kemudian, satu putaran jarum panjang akan menggeser satu strip pada jarum pendek, sehingga satu strip jarum pendek bernilai 1.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dial indikator dalam pengukuran. Pertama, jangan menggunakan dial indikator yang rusak. Kedua, jaga agar dial indikator bebas dari skru. 3. Gunakan magnet stand yang kuat. 4. Set spindle yang sesuai. 5. Objek yang akan diukur gerakannya harus pelan.